Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Firda yang saya hormati. Mohon izin, kali ini saya akan mempresentasikan tentang asuransi kerugian dan properti. Sebelum ke materi, saya aturkan banyak terima kasih kepada Bu Firda karena telah memberikan saya kesempatan untuk belajar cara mempresentasikan materi kali ini. Mohon izin untuk share screen dulu. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu asuransi kerugian dan properti. Setelah saya baca-baca di internet atau di buku dan di yang lainnya, ternyata asuransi kerugian dan properti ini berbeda, nggak sama. Jadi saya pisah, atau saya nanti kan saya bawakan di sini semuanya satu-satu. Pertama kan saya jelaskan dulu apa itu asuransi kerugian. Setelah asuransi kerugian baru saya ke asuransi propertinya. Yang pertama saya bahas adalah asuransi kerugian. Pengertian asuransi kerugian. Asuransi kerugian yaitu jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial akibat suatu kejadian berbahaya. Asuransi kerugian biasanya pada objek tertentu seperti harta benda atau aset pribadi, tempat usaha, gedung, atau proyek bangunan. Jadi secara garis besarnya yang saya tangkap itu asuransi kerugian itu yaitu perlindungan terhadap kerugian finansial itu keuangan akibat terjadi suatu kejadian berbahaya. Itu yang dinamakan dengan asuransi kerugian. Nah, sebenarnya sih banyak contoh-contoh asuransi kerugian yang perlu dibahas. Nah, cuman di sini saya hanya bahas satu contoh, yaitu asuransi kebakaran. Nah, di sini ada 5 poin penting yang akan saya bahas. Setiap kali kita berbicara asuransi, kita pasti akan membahas 5 hal, yaitu yang pertama, apa sih yang dijamin? Maksudnya apa yang dijamin itu apa sih yang akan dijamin oleh pihak atau perusahaan asuransi itu? Apa yang tidak dijamin atau yang tidak dikecualikan? Terus yang ketiga, syarat umum asuransi kebakaran. Syarat-syaratnya apa sih yang perlu? Terus yang keempat, klausula kewajiban tertanggung. Yang kelima, endorsement. Endorsement itu
Endorsement itu yaitu kita ingin memperluas jaringan asuransi kita. Itu yang dinamakan dengan endorsement. Poin yang pertama, risiko yang dijamin asuransi kerugian. Nah, ini risiko yang dijamin asuransi kebakaran. Di sini ada keterangannya, asuransi kebakaran adalah asuransi yang menjamin harta benda atau kepentingan yang tertimpa, merugikan atau kerusakan sebagai akibat langsung dari suatu kebakaran, tersambar petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap yang kesemuanya itu terjadi karena kecelakaan, atau tidak disengaja. Jadi, kita dapat mendapatkan asuransi kebakaran jika contoh-contoh ini terjadi dalam properti kita. Misal, rumah kita kejatuhan pesawat terbang karena itu sifatnya yang tidak sengaja. Terus bisa jadi tersambar petir akibat hujan deras. Terus bisa jadi ada arus pendek yang disebabkan oleh listrik dan masih banyak yang lainnya. Di sini contoh-contohnya juga sudah saya tulis ulang ya. Yang pertama ada kerugian karena kebakaran. Nah, itu udah jelas kan. Kebakaran yang tidak disengaja. Terus kerugian karena tersambar petir akibat hujan deras. Tiga, kerugian karena ledakan. Ya, mungkin ledakan bisa yang disebabkan oleh gas LPG atau bisa disebabkan oleh petasan yang tidak disengaja. Terus yang keempat adalah kerugian karena kejatuhan pesawat terbang yang tadi sudah saya jelaskan itu. Bisa jadi pesawat terbang sedang mengalami kendala jatuh ke rumah kita. Nah, itu bisa diasuransikan. Terus kelima, kerugian karena asap. Nah, karena asap itu misal di dekat rumah kita ada yang kebakaran rumah. Nah, asapnya itu ke rumah kita. Nah, menyebabkan rumah kita rusak atau apa. Nah, itu bisa diklaim asuransi kebakaran. Nah, itu tadi yang ini risiko yang dijamin. Nah, ini yang slide selanjutnya yaitu risiko yang tidak dijamin atau pengecualian asuransi kebakaran. Pertama, kebakaran yang disebabkan oleh ledakan dari api yang timbul sendiri, self combustion, atau hubungan arus pendek, short circuit, yang muncul dari sifat dari barang itu sendiri. Misal, produk yang cacat karena salah instalasi, atau barang yang memiliki sifat mudah meledak di temperatur tertentu. Nah, maksud poin pertama itu yaitu kita di rumah kita kan pasti mempunyai listrik atau kabel. Nah, itu kalau selang itu kena arus pendek yang disebabkan oleh misalkan salah instalasi atau apa, terus menyebabkan kebakaran di rumah kita. Nah, itu tidak termasuk kepada asuransi, jadi tidak bisa diklaimkan asuransi kebakaran. Terus yang kedua, secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari kesengajaan dan kesengajaan tertanggung, kebakaran hutan, perang, reaksi nuklir, kerusakan, pemogokan, dan lain-lain. Nah, yang poin kedua ini itu saya ambil contoh misalkan rumah kita di pinggir jalan. Nah, terus di jalannya itu lagi sedang ada demo besar-besaran.
Nah, itu misalkan rumah kita kelempar batu atau kayu atau bahan-bahan berat dan lainnya. Nah, itu rusak kan rumah kita. Nah, kalau udah rusak itu tidak bisa diklaimkan. Nah, itu pengecualian asuransi. Terus ada perang, perang juga sama kayak tadi, misalkan apa namanya ada perang, terus rumah kita kena oleh bomnya atau apa, nah itu juga tidak bisa diklaimkan asuransi kebakaran. Terus yang ketiga ada harta benda dan kepentingan yang dikecualikan. Pertama, barang-barang orang lain yang disimpan atau dititipkan atas dasar kepercayaan atau atas dasar komisi. Nah, misalnya kita punya barang nih, misalkan TV, terus misalkan kulkas dan lain-lain. Kita titip nih ke tetangga kita misalkan. Nah, terus rumah tetangga itu kebakaran. Nah, itu barang kita tidak bisa diklaimkan. Terus yang kedua, logam mulia, perhiasan, batu permata, atau batu mulia. Nah, ini juga pengecualian asuransi juga. Ya sama dari contohnya tadi, misalkan kita punya logam mulia, perhiasan, ya pasti kan setiap orang pasti punya perhiasan di rumahnya itu. Dan jika rumah kita kebakaran, nah ini dan itu hangus atau bisa menjadi melelehkan seperti timah, itu udah nggak bisa sudah tidak bisa diklaim asuransi kebakaran lagi. Terus yang ketiga, barang antik atau barang seni. Nah, di rumah kita kan sering banyak juga kayak lukisan seni ya, patung, terus barang antik ya, kayak banyak kan orang yang sering menyimpan barang-barang antik ya, seperti motor antik, mobil antik dan lain sebagainya. Itu juga pengecualian asuransi kebakaran. Terus keempat, ada segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model, laporan yang dicetakkan. Ini juga termasuk yang dikecualikan juga. Yang terakhir adalah efek, obligasi, saham, atau segala macam surat berharga dan dokumen perangko, materai, dan pita cukai yang kertas dan uang logam. Ternyata sama, surat berharga juga itu tidak bisa diklaimkan asuransi, yang juga termasuk pengecualian asuransi kebakaran. Nah, sekarang yang slide 6 yaitu syarat umum asuransi kebakaran. Nah, apa sih syarat-syarat umum asuransi kebakaran itu? Ini yang pertama, pembayaran premi. Terus yang kedua ada pertanggungan lain. 3, perubahan risiko. 4, pindah tempat atau pindah tangan. Kewajiban bertanggung dan hal terjadi kerugian atau kerusakan. Laporan keuangan, perhitungan ganti rugi, kerugian atas barang, ganti rugi penanggungan perangkap, tanggungan di bawah harga, laporan tidak benar, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada endorsement. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan endorsement itu. Endorsement ini terjadi apabila kita ingin memperluas jaminan. Misalnya kita ingin menanggung lebih dari aset tertanggung untuk risiko tertentu. Nah, kan contohnya risiko kerusakan dan huru-hara. Kan di sini juga udah ada. Contohnya ada risiko kerusuhan dan risiko huru-hara. Risiko yang dikecualikan, potongan klaim atau risiko sendiri. Pembatalan endorsement, endorsement huru-hara. Nah, ini
Bagaimana sih cara kita memilih produk asuransi kerugian? Nah, tadi kan udah saya jelasin kebakaran. Nah, ini sini misalkan kita selain kebakaran kan masih banyak yang lain kan. Misalnya kita punya properti yang lain, nah kita ingin mengasuransikan barang tersebut. Nah, ini langkah-langkahnya ada 3 langkah yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah pilih barang yang perlu diasuransikan. Nah, kita ambil contoh rumah saja ya kan. Nah, rumah ini kita misalkan rumah, kita pilih barang yang perlu diasuransikan dengan rumah kita mau kita asuransikan. Terus yang kedua, identifikasi barang dengan jelas. Nah, identifikasi. Nah, kita cek dulu nih apa namanya rumah kita identifikasi atau kita lihat-lihat dulu rumah kita sudah cocok nggak untuk diasuransikan. Terus yang ketiga ada pilih perusahaan asuransi dengan reputasi baik. Nah, ini juga penting. Kenapa penting? Karena yaitu perusahaan asuransi ini ya sangat banyak sekali di Indonesia. Nah, kita harus pilih perusahaan yang terbaik. Yang terbaik itu kayak gimana ya? Kayak apa namanya ya? Yang keuangannya stabil, yang tidak ada apa namanya masalah di dalamnya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini juga penting untuk kita pilih.
Yang selanjutnya yang asuransi kerugian sudah selesai. Nah, kita masuk ke asuransi properti. Definisinya yaitu asuransi properti adalah jenis perlindungan atau proteksi terhadap aset properti seperti rumah, apartemen, perkantoran, hotel, dan kontrakan, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu untuk mengantisipasi kerugian finansial yang diakibatkan oleh kejadian tidak diinginkan yang menimpa properti kita. Kan? Ini sudah jelas. Jadi asuransi itu kan yaitu perlindungan terhadap kita kan. Kalau asuransi jiwa ya itu asuransi terhadap perlindungan terhadap diri kita sendiri. Nah, kalau asuransi properti yaitu perlindungan terhadap properti apa yang kita punya. Misalkan seperti yang tadi sudah dijelaskan itu seperti rumah, apartemen, perkantoran, hotel, dan lain-lain sebagainya. Nah, tujuannya sudah jelas yaitu untuk mengantisipasi kerugian keuangan yang diakibatkan oleh kejadian yang tidak diinginkan yang menimpa properti kita. Yang tidak diinginkannya itu ya seperti apa ya? Seperti misalnya kebakaran, gempa bumi, terus sambar petir. Nah, itu kan yang tidak diinginkan oleh kita, yang tidak disengaja juga. Nah, timbal balik dari asuransi itu kita ingin mengantisipasi itu semua. Di sini ada jenis-jenis asuransi properti. Nah, saya ambil contoh cuma hanya dua contoh aja ya. Yang pertama ada asuransi rumah, yang kedua ada asuransi bisnis. Asuransi rumah adalah asuransi yang memberikan perlindungan terhadap timbulnya kerugian akibat terjadinya kebakaran, tindak pencurian, atau kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam. Itu tadi, rumah kan termasuk properti kita, karena kita ingin mengasuransikan properti itu properti rumah. Ya, di sini kan dijelaskan memberikan perlindungan terhadap timbulnya kerugian akibat terjadinya kebakaran, tindak pencurian, dan kerusakan yang timbul oleh bencana alam. Itu jika terjadi misalkan rumah kita misalkan kebakaran, misalkan terus ada orang yang masuk yang mencuri barang-barang harga di rumah kita, atau kerusakan yang timbul bencana seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya, itu bisa kita klaim asuransi kepada perusahaan asuransinya. Terus yang kedua ada asuransi bisnis. Asuransi bisnis adalah jenis asuransi yang melindungi bisnis dari kerugian finansial yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, bisnis juga ya sama properti. Nah, ini sudah dijelaskan jika asuransi ini melindungi bisnis kita dari kerugian keuangan yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, ini juga bisa kita asuransikan bisnis kita. Misalkan kita punya bisnis. Misalnya kita punya bisnis laundry, misalnya kita punya bisnis online shop, misalnya kita punya toko baju dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita daftarkan asuransi supaya melindungi bisnis dari kerugian finansial yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu pengecualian asuransi properti. Nah, yang tadi kan yang kebakaran itu kan pengecualian asuransi kerugian. Nah, ini juga di properti juga ada pengecualiannya atau yang tidak bisa diklaim asuransi properti. Ada punishment dari tanggung asuransi properti umumnya ada sebagai berikut.
Nah, di sini udah saya masukkan lengkap ya full semuanya. Yang pertama ada kerusakan mesin karena pemakaian. Nah ini misalkan kita punya mesin motor atau mobil, nah itu kan bisa diasuransikan. Nah itu mesinnya kita itu rusak, nah itu tidak bisa diklaim asuransi. Yang kedua wear and tear and gradual. Yang ketiga ada karena sifat benda atau barang itu sendiri. Yang keempat nuklir, reaksi atom, radioaktif dan sejenisnya. Yang kelima perang termasuk perang saudara. Yang keenam properti dalam pengangkutan atau berada di tempat lain. 7 waterborne atau airborne property. 8 unexplained disparage. 9 testing involving abnormal condition atau international overloading. Yang terakhir niat jahat dari orang-orang atau pekerja tertanggung. Nah, di sini saya masukkan juga contoh produk atau asuransi properti. Nah, di sini contoh perusahaan asuransi properti. Sebenarnya ya masih banyak sih juga, cuma ya saya ambil separuh saja supaya lebih dipahami. Yang pertama ada asuransi properti Allianz, yang kedua ada asuransi properti Adira, yang ketiga ada asuransi properti Aca, yang keempat ada asuransi properti Sinarmas. Nah ini adalah perusahaan asuransi properti yang ada di Indonesia salah satunya. Nah, di sini juga saya masukkan cara memilih asuransi properti. Tips cara memilih asuransi properti itu seperti apa sih yang bagus atau yang terkenal. Yang pertama ada kita harus cari tahu dulu reputasi perusahaan asuransi. Nah, ini penting kan. Misalkan kita mau nih asuransi di PT Asuransi Properti misalkan Allianz. Nah, kita cari tahu dulu perusahaan asuransi Allianz seperti apa, keuangannya bagus enggak, orang dalamnya, maksudnya orang-orang pegawainya itu kompetitif di bidangnya masing-masing enggak, tidak ada masalah di internalnya dan lain sebagainya. Kita harus cari tahu dulu reputasi perusahaan asuransi tersebut. Yang kedua ada ketahui kesehatan keuangan perusahaan, juga akan sama. Kita harus ketahui kesehatan keuangan perusahaannya. Mengeceknya dari mana? Kita lihat dari neraca keuangannya. Nah, setiap tahun kan neraca keuangan ada tuh di perusahaan masing-masing. Nah, kita lihat apakah ada masalah atau malah laba keuntungan yang dapat. Nah, kita harus cek di situ. Kalau misalkan keuntungannya dapat banyak, berarti itu salah satu perusahaan asuransi terbaik. Nah, kita boleh atau kita bisa memilih perusahaan asuransi tersebut. Terus yang ketiga ada perhitungkan nilai kebutuhan uang pertanggungan. Yang keempat adalah bandingkan beberapa polis asuransi. Yang kelima, konsultasikan dengan ahli asuransi. Nah, konsultan asuransi juga ada di Indonesia. Nah, sama kayak konsultan keuangan kan. Nah, ini di konsultan asuransi juga ada. Nah, kita bisa menyewa mereka supaya mereka bisa melihat properti kita, kalau rumah kita mau kita asuransikan ke perusahaan mana. Nah, kalau kita tidak bisa mengidentifikasi atau melihat atau menilai asuransi properti kita, nah kita bisa menyewa konsultan asuransi tersebut supaya membantu kita. Nah, selanjutnya apa sih manfaat asuransi properti bagi diri kita? Nah, ini juga penting. Yang pertama ada ganti rugi. Nah,
Ganti rugi itu saat properti seperti rumah rusak atau hancur, siapa yang akan menanggung semuanya? Nah, ya pasti pemiliknya kan kita. Cuma jangan dulu frustasi, terlebih ketika menghitung biaya perbaikan dari kerusakan itu. Nah, ada pihak lain yang bersedia menanggung risiko, di mana kamu mendapatkan ganti rugi untuk semua kerusakan yang terjadi. Nah, pihak itu dinamakan dengan perusahaan asuransi. Nah, itu fungsinya perusahaan asuransi itu untuk menanggung risiko yang terjadi akibat kerusakan yang tidak disengaja, seperti misalnya kebakaran, kesambar petir, banjir, dan lain-lain. Nah, kita kan tidak mau kan menanggung risiko semuanya. Nah, kita bisa mengasuransikan properti kita. Nah, manfaatnya untuk kita apa? Yaitu untuk mengganti rugi semuanya jika tidak terjadi apa yang kita inginkan. Yang kedua ada rasa nyaman. Nah, ini juga penting. Nyaman, tenang, itu kan enak ya bagi kita. Nah, rumah dan seisinya selalu membuat kita tidak nyaman. Bencana dan pencurian mungkin selalu ada di benak, sehingga sulit untuk tidak tidur pulas. Terlebih jika sering bepergian dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Agar merasa nyaman dan tenang, kita harus memiliki perlindungan terhadap harga berharga yang disebut dengan rumah. Caranya adalah dengan membeli produk asuransi yang didesain sedemikian rupa sehingga proteksi rumah atau properti. Nah, ini juga penting. Rasa nyaman bagi kita, misalkan kita ya sering keluar kota, sering dinas luar, atau yang lain sebagainya. Nah, itu rumah kan kosong. Nah, jika kita tidak mengasuransikan rumah tersebut atau properti tersebut, nah yang ada di pikiran kita itu ya kita tidak merasa aman. Ya takutnya tidak merasa aman tuh maksudnya ya kita keingat rumah terus, keingat barang-barang yang ada di rumah dan lain sebagainya. Otomatis kerja kita ya tidak efektif, tidak efisien. Nah, manfaat asuransi ini ya memberikan salah satunya memberikan rasa nyaman bagi kita. Ya kita kalau kita meninggalkan rumah ya udah kita merasa nyaman karena atau kalau selalu terjadi apa-apa, nah, pastikan ada asuransi dari pihak asuransi. Nah, jadi kita merasa aman jika kita meninggalkan properti kita. Terus yang ketiga adalah terhindar dari risiko tuntutan hukum. Pada dasarnya tidak ada yang berurusan dengan tuntutan hukum. Nah, semua orang juga pasti sama kan menurut saya. Pasti kita malas untuk berurusan dengan hukum. Saat bencana terjadi dan bangunan kamu menimbulkan kerusakan atau luka barang lain, kamu akan berurusan dengan hukum. Untungnya ada produk atau proteksi properti yang akan membantu kamu terhindar dari risiko hukum itu. Ya maksudnya ini, misalkan kita punya rumah, nah genteng kita itu jatuh menimpa, misalkan anak kecil yang mungkin baru bisa jalan menimpa kakinya misalkan. Nah, jika kita tidak mengasuransikan rumah kita atau properti kita, nah yang ada kita akan dituntut hukum karena telah lalai dalam memperbaiki rumah kita. Nah, jika kita mengasuransikan properti kita, nah itu tidak bakal terjadi karena asuransi ada produk yaitu produk namanya proteksi properti yang akan membantu kita terhindar dari risiko tuntutan hukum tersebut. Terus yang terakhir adalah perlindungan terhadap properti berharga. Tidak ada yang bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kan betul kan?
Begitu pula dengan kondisi atau kejadian yang bisa saja merugikan kita dan aset properti kita sendiri. Bencana tidak bisa dihindar, tetapi kita bisa tetap menjaga properti berharga dengan cara membeli asuransi yang sesuai. Perlindungan terhadap harta benda, rumah, dan bangunan berharga adalah upaya melindungi semua yang kamu miliki. Ini bisa kamu ujian dengan memilih asuransi properti. Nah, artinya kita kan tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Nah, di asuransi juga berasuransi ada produk, yaitu produk perlindungan terhadap harta benda, rumah, dan bangunan berharga kita. Nah, jika kita mengasuransikan itu semua, nah itu jika ada kerusakan apa bisa diklaimkan ke perusahaan asuransi tersebut. Nah, di sini juga saya tulis juga syarat untuk mengajukan asuransi properti. Nah, ini penting juga nih. Kita kan ya mungkin kalau mahasiswa kan seperti kita ya belum punya kan rumah atau yang lainnya, cuma kan kita nggak tahu 5 tahun atau 10 tahun ke depannya, kita nggak tahu kan, namanya hidup pasti kan selalu berputar, yang penting kita mau berusaha. Nah, syarat untuk mengajukan asuransi properti seperti apa sih? Mungkin menurut saya tidak terlalu ribet juga ya. Yang pertama, satu surat izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah, ini cukup difotokopi doang. Ya, izin mendirikan bangunan IMB. Terus yang kedua ada bukti pembayaran PBB atau pajak bumi bangunan dalam bentuk fotokopi. Nah, PBB ini yaitu bukti pembayaran. Nah, bukti pembayarannya itu kita bukti pembayaran itu ya salah satunya syarat juga untuk mengajukan properti tersebut. PBB biasanya setahun sekali pembayarannya. Nah, mungkin ini adalah yang kita ajukan itu yang kita lampirkan yaitu PBB yang tahun terakhir di bangunan kita dalam bentuk fotokopi juga sih. Terus yang ketiga adalah fotokopi akte perusahaan jika kamu hendak mengasuransikan atau berhubungan usaha. Jika kita ingin mengasuransikan ruko kita atau tempat usaha kita, nah kan selalu ada kan akte perusahaan. Akte perusahaan ini ya itu akte pendirian perusahaan pasti selalu ada di setiap usaha kita. Nah, itu juga syarat untuk mendaftarkan asuransi properti kita. Cukup difotokopi dan ditampilkan bersama dua yang tadi itu. Sudah cukup untuk bisa mengajukan syarat properti kita. Nah, cara bayar premi asuransi properti. Nah, di sini juga setelah saya terus mengajukan cara agar mengajukan asuransi tersebut, di sini saya juga tulis adalah cara bayar premi asuransi tersebut. Ya, premi yaitu tunggakan atau bukan tunggakan. Premi itu yaitu istilahnya jatuh tempo kita bayar asuransi. Nah, misalkan bisa kita sebulan sekali, 2 bulan sekali, dan selebihnya. Nah, itu dinamakan dengan premi. Cara bayar premi itu seperti apa sih? Yang pertama, bisa melalui agen asuransi. Yang kedua, bisa store tunai juga di bank. Yang ketiga, via automatic teller machine atau ATM. Nah, bisa lewat ATM juga. Keempat, ada manfaatkan internet banking. Nah, sekarang kan orang-orang udah males ke ATM atau ke mesin ATM. Sekarang kan udah di handphone juga ada kan internet banking. Nah, itu juga bisa untuk membayar premi asuransi bisa lewat internet banking yang ada di handphone atau di laptop kita masing-masing.
Ini sudah. Terus yang slide selanjutnya. Nah, ini penting cara klaim asuransi properti. Nah, sini juga saya masukkan cara klaim asuransi properti itu seperti apa sih. Yang pertama, kita harus hubungi dulu agen atau perusahaan asuransi di mana kamu membeli polis. Misalkan kita membeli polisnya di asuransi tadi ya dirayakan. Nah, kita hubungi dulu agen perusahaannya itu, kita menanyakan gimana cara mengklaim asuransi tersebut. Terus yang kedua, ajukan klaim sebelum tenggat. Nah, ini yang kedua kita harus mengajukan klaim sebelum tenggat waktu yang diminta oleh perusahaan. Tiga, lengkapi dokumen yang diminta setelah kita mengajukan. Nah, terus kita diminta mengisi dokumen yang diminta oleh perusahaan tersebut. Yang keempat, ada isi formulir klaim sesuai ketentuan polis asuransi properti. Kita juga setelah kita mengisi dokumen, kita juga harus mengisi formulir klaim sesuai ketentuan polis asuransi tersebut. Keenam, ada bekerja sama dengan loss adjuster. Ketujuh, terakhir, ikuti semua prosedur yang diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut, dan kita tinggal menunggu klaim dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini cara untuk mengklaim asuransi properti ya. Ternyata sudah habis. Terima kasih kepada Bu Firda yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil yang telah saya buat. Ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena masih tak belajar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.